Hai semuanya, perkenalkan nama saya Manasanti Marangki dengan NIM 202073053. Saya dari Program Studi Teknik Sipil, kelas B. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mekanika tanah lanjut. Untuk materi yang akan saya bahas adalah erosi tanah. Pernahkah kalian mendengar mengenai erosi tanah? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi jika mendengar kata erosi. Erosi merupakan suatu fenomena alam yang dimana terjadi pengikisan di bagian permukaan tanah bagian atas oleh pergerakan air ataupun angin. Peristiwa tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti karena faktor alam maupun karena ulah manusia, di mana aktivitas tersebut dapat berpengaruh pada kondisi tanah seperti hilangnya unsur hara tanah, daya serap tanah terhadap air, maupun berkurangnya struktur tanah yang nantinya akan berpengaruh pada tanaman yang tumbuh di atasnya. Sedangkan erosi tanah merupakan keadaan di mana lapisan tanah bagian atas menjadi menipis akibat terjadinya pengikisan tanah oleh beberapa elemen seperti yang pertama angin, yang kedua air, dan yang ketiga es. Pengikisan tersebut juga bisa disebabkan oleh adanya kegiatan hidup. Yang berikut tentang proses terjadinya erosi tanah. Faktor erosi tanah bisa terjadi melalui tahap-tahap seperti yang pertama, detachment. Detachment merupakan terjadinya tumbukan air maupun angin yang terjadi dengan intensitas tinggi dan menyebabkan partikel-partikel tanah terlepas. Dan yang kedua, transportation merupakan partikel-partikel tanah yang terlepas dan terhanyut oleh aliran air menuju tempat yang paling rendah. Yang berikut tentang jenis-jenis erosi tanah. Yang pertama, erosi percik. Erosi percik yaitu erosi yang terjadi karena terlepasnya partikel tanah oleh tetesan air hujan. Yang kedua, sheet erosion atau erosi lembar, yaitu erosi yang terjadi akibat genangan yang memiliki kedalamannya mencapai dengan -3 butir hujan. Yang ketiga, reed erosion atau erosi alur, yaitu erosi yang terjadi karena terbentuknya alur-alur yang memanjang di sepanjang permukaan tanah oleh aliran air. Dan yang keempat, erosi parit atau selokan, yaitu erosi yang terjadi karena alur-alur yang ditimbulkan oleh aliran air di permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 50 hingga 300 cm. Dan yang kelima, erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai merupakan erosi yang terjadi pada area tebing sungai yang stabil. Beberapa faktor penyebab erosi tanah. Yang pertama, faktor iklim. Faktor iklim yang terjadi akibat perubahan iklim, kecepatan angin, intensitas hujan, maupun suhu rata-rata suatu wilayah dapat menyebabkan terjadinya pengikisan tanah. Yang kedua, faktor geologi. Faktor geologi terjadinya erosi tanah dipengaruhi oleh kondisi geologi suatu area seperti kemiringan lahan, panjangnya lahan, maupun tipe sedimen. Semakin curam suatu area, maka energi air untuk mengangkut material-material tanah akan semakin besar. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis seperti vegetasi, kondisi tanah, serta makhluk hidup yang tinggal di suatu area juga dapat memberikan pengaruh pada terjadinya erosi tanah.
Ada pun beberapa contoh